Tahun 2010 adalah tahun kelulusan seorang siswi yang bernama Arum. Setelah 3 tahun, dia menempuh pendidikan SMA untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Arum berniat untuk mengambil S1 di luar kota, di universitas yang berada di kota yang berinisial B, yang berada di Pulau Kalimantan. Setelah kelulusan diumumkan, dia mendaftarkan diri di universitas yang sudah lama dia incar itu, hingga akhirnya dia diterima. Karena jarak universitas itu cukup jauh dari tempat tinggalnya, Arum diminta oleh kedua orang tuanya untuk menyewa kos di sana. Sebuah rumah kos, kamar mandi di luar yang cukup sederhana dan terbilang murah. Letaknya tidak jauh dari kampus tempat dia kuliah. Rumah kos itu tidak hanya disewakan untuk mahasiswi saja, tapi juga untuk pekerja. Jumlah kamar di rumah itu ada 7, dan Arum menempati kamar nomor 6 yang letaknya selang satu kamar di ujung rumah tersebut. Jadi kamarnya itu berjajar dan satu lokasi dengan pemilik kos tersebut, hanya beda bangunan. Arum menempati kamar nomor 6 itu dengan seorang diri, dan di kos tersebut Arum mulai mengenal teman-teman barunya, mulai dari mahasiswa lain dan pekerja. Kebetulan di kos itu ada satu orang yang satu kampus dengan Arum. Sebut saja dia adalah Dini. Dia sangat akrab dengan Arum, dan Dini ini orangnya cukup misterius. Seringkali Arum melihat Dini sedang melakukan ritual yang Arum sendiri tidak tahu itu ritual apa. Dini juga sering bercerita tentang hantu kepada Arum, tapi Arum tidak begitu memperdulikannya, karena Arum orangnya tidak begitu tertarik dengan hal-hal mistis seperti itu. Di kos itu, Dini menempati kamar nomor 4. Hari-hari mereka lalui seperti biasa, dan tidak ada yang aneh. Pergi kuliah, belajar, nongkrong sama teman, dan lain-lain, seperti anak kuliahan pada umumnya. 1 tahun kemudian, rumah kos itu kedatangan anak baru yang menempati kamar nomor 7, tepat di sebelah kamar Arum. Orangnya tinggi, rambutnya panjang sepunggung, dan tatapan matanya tajam. Melihat kedatangan orang itu, Arum menyambutnya dengan ramah, perkenalan, tanya tempat tinggal, dan lain-lain. Sepertinya orang pertama yang dia kenal di kos ini adalah Arum dan Dini. Namanya adalah Wati. Dia dari luar kota. Dia tinggal di kos ini bukan untuk kuliah, tapi untuk kerja rollingan. Arum senang karena sudah mengenal Wati, meskipun orangnya sedikit cuek dan pendiam. Dia hanya sesekali ngomong, itu pun kalau diajak ngomong duluan. Kalau dilihat dari gerak-geriknya, sepertinya si Dini ini tidak suka dengan Wati. Mungkin karena orangnya kurang care atau bagaimana. Yang jelas, Dini tidak pernah memberitahu soal itu kepada Arum. Beberapa hari setelah kedatangan Wati, di kos itu masih belum ada yang aneh, sama seperti sebelumnya. Seringkali Arum dan Dini mengajak Wati untuk main keluar, hanya sekedar jalan-jalan, agar tidak bosan di kos. Tapi Wati lebih sering menolak ajakan itu. Sepertinya Wati sangat sibuk dengan pekerjaannya, hingga dia jarang ada waktu untuk main keluar. Singkat cerita, 2 bulan kemudian, tiba-tiba keadaan kos jadi sedikit aneh. Beberapa hari, hampir tiap malam, di jam-jam tertentu, Arum sering terbangun karena suara berisik dari luar jendela kamarnya. Awalnya Arum tidak begitu memperdulikan soal itu. Dia menganggap mungkin ada kucing atau hewan lainnya yang sedang lewat. Tapi
Hampir tiap antara jam 1 sampai 2 dini hari, suara itu selalu terdengar berisik, seperti ada orang sedang melakukan aktivitas. Lama-kelamaan, Arum pun penasaran. Sebenarnya siapa yang ada di belakang itu? Kalaupun orang, ngapain malam-malam di situ? Jadi, di luar jendela itu adalah perkebunan milik ibu kos dan tidak ada akses jalan atau semacamnya. Jadi mungkin banget malam-malam ada orang di sana. Sempat Arum ingin membuka pintu jendelanya untuk melihat keluar, tapi dia tidak berani. Setelah keesokan harinya, dia memberitahukan hal itu kepada Dini. Kali aja itu adalah Dini yang sengaja malam-malam melakukan ritual atau semacamnya. Tapi Dini bilang tidak. Di jam segitu, Dini sudah tidur. Mendengar Arum bertanya seperti itu, tiba-tiba Dini terlihat aneh. Sepertinya Dini sedang menutupi sesuatu kepada Arum, dan Arum pun tidak mau bertanya lebih. Beberapa hari setelah itu, Arum sudah tidak mendengar suara berisik dari belakang jendelanya. Dari sini Arum menganggap mungkin itu memang Dini yang sedang melakukan sesuatu, tapi dia tidak bilang pada Arum. Mendengar Arum bertanya seperti itu, tiba-tiba dia terlihat aneh. Sepertinya Dini sedang menutupi sesuatu kepada Arum, dan Arum pun tidak mau bertanya lebih. Beberapa hari setelah itu, Arum sudah tidak lagi mendengar suara berisik dari belakang jendelanya. Dari sini Arum menganggap mungkin itu memang Dini yang sedang melakukan sesuatu, tapi dia tidak bilang kepada Arum. Suatu malam, Arum pengen ke kamar mandi. Ketika berjalan ke kamar mandi, dia harus melewati kamar nomor 7, yaitu kamarnya Wati. Baru setelah itu, dia sampai di kamar mandi tersebut. Cukup lama dia di kamar mandi untuk menuntaskan hajatnya. Setelah selesai, dia membuka pintu kamar mandi itu dan akan kembali ke kamarnya. Nah, baru saja keluar dari kamar mandi tersebut, Arum dikagetkan dengan seorang cewek yang rambutnya panjang dan berantakan. Dia memakai dasar coklat dan sedang duduk jongkok membelakangi Arum, tepatnya di depan kamar mandi nomor 7. Melihat itu, Arum benar-benar kaget. Arum di situ kebingungan. Siapa malam-malam di situ dan sedang ngapain? Nah, dipanggillah cewek itu sama si Arum ini. Mbak, ngapain di situ? Mendengar suara Arum, cewek itu langsung menoleh ke arah Arum dan dia langsung berdiri. Ketika dilihat, ternyata cewek itu adalah Wati. Melihat kalau itu ternyata Wati, Arum merasa lega. Dia berjalan mendekati Wati dan bertanya, Mbak Wati, lagi ngapain? Terlihat Wati sedang panik dengan kedatangan Arum. Dia seperti menyembunyikan sesuatu di belakang punggungnya. Lalu dengan terbata-bata, Wati pun menjawab pertanyaan dari Arum. Enggak Arum, tadinya mau ke kamar mandi, tapi karena kamar mandinya terisi, jadi aku nunggu di sini. Arum penasaran dengan apa yang disembunyikan di belakang punggung Wati. Tapi dia tidak ingin bertanya lebih, karena mungkin itu privasi dia. Oh gitu, ya udah Mbak. Kalau gitu aku ke kamar dulu ya, mau tidur. Ucap Arum, kemudian berjalan ke kamarnya. Arum masih penasaran dengan apa yang barusan dilakukan oleh Wati. Setelah masuk ke kamar, dia mengintip Wati dari sela-sela pintu yang belum sepenuhnya tertutup. Terlihat dengan terburu-buru, Wati berjalan dan masuk ke kamar mandi. Arum segera menutup pintu kamarnya dan merebahkan badannya di atas kasur. Di dalam kamar, Arum masih memikirkan kejadian barusan. Sebenarnya, apa yang sedang dilakukan Wati? Kenapa dia tadi tampak panik? Karena tidak ingin ikut campur dengan urusan orang. Arum berusaha melupakannya, kemudian tidur.
Keesokan harinya, tok tok tok, terdengar suara ketukan pintu yang membangunkan Arum dari tidurnya. Arum pun bangun dan membukanya. Terlihat Dini sudah berpakaian rapi. Rum, antar aku ke toko buku yuk. Sekalian beli sarapan. Dengan keadaan yang masih ngantuk, Arum bilang, Aduh, pagi amat. Kenapa nggak siangan aja ntar? Nggak sempet Rum. Nanti siang aku ada kelas. Ya udah aku mandi dulu. Tunggu di sini. oh iya, Arum dan Dini ini memang satu kampus, tapi mereka berdua beda jurusan. Setelah itu, Arum mengambil peralatan mandinya dan pergi ke kamar mandi, sementara Dini menunggunya di kamar Arum. Ketika berjalan ke kamar mandi, Arum menjumpai Wati yang baru saja keluar dari kamar dan akan berangkat bekerja. Dia terlihat pucat dan terdapat lingkaran hitam di matanya. Sepertinya Wati sedang sakit. Arum pun menyapanya. Berangkat kerja Mbak. Ya Rum, kamu apa nggak masuk kuliah? Masuk Mbak, tapi nanti siang. Ya udah, hati-hati ya Mbak. Tanpa menanyakan keadaan Wati, dia pun bergegas ke kamar mandi. Setelah selesai mandi, Arum dan Dini pergi ke toko buku. Setelah itu, mereka mampir di warung makan langganan mereka untuk sarapan. Di warung itu, Arum menceritakan kejadian pas malam ketika bertemu dengan Wati. Tapi Dini menanggapinya dengan santai. Ya mungkin aja benar. Dia lagi nungguin kamu keluar dari kamar mandi. Kamu kan kalau di kamar mandi suka lama. Sepulang dari warung, mereka pergi ke kampus. Karena melihat tadi pagi Wati ini tampak sakit, maka sore harinya, sepulang dari kampus, Arum mendatangi kamar Wati untuk mengajaknya keluar. Arum pun mengetok pintu kamarnya Wati. Tok tok tok. Mbak Wati, kita keluar yuk, beli makan. Wati pun keluar, masih dalam kondisi pucat. Dan keluarnya Wati dari kamar itu terlihat aneh. Dia hanya membuka sedikit pintu kamarnya, lalu menutupnya lagi. Seakan-akan Arum tidak boleh mengetahui isi dalam kamarnya Wati. Setelah keluar dari kamar, Wati pun bilang, Arum, aku nitip aja ya. Lagi banyak kerjaan soalnya. Melihat Wati dalam keadaan pucat, Arum pun bertanya, kamu sakit ya Mbak? Kok pucat banget? Enggak. Kecapean aja. Mungkin soalnya banyak kerjaan. Karena Wati memang tidak mau ikut beli makan. Akhirnya, Arum berencana membelikan Wati nasi. Kemudian, dia berangkat beli makanan bersama dengan Dini. Sepulang beli makan, Arum dan Dini mendatangi kamar Wati untuk mengantarkan makanan yang sudah dibelinya. Dan Wati masih menyembunyikan isi dalam kamarnya pada Arum dan Dini. Arum tidak begitu mempedulikan soal itu. Singkat cerita, malam harinya kejadian itu terulang lagi. Ketika Arum sedang nyenyak tidur, dia terbangun karena terusik suara berisik dari luar jendela kamarnya. Dan sesekali diiringi suara lirih tangisan perempuan. Karena penasaran, Dini membuka pintu jendelanya untuk melihat keluar. Baru saja pintu jendela itu dibuka, sekilas Arum melihat ada sosok wanita berambut panjang yang terbang ke atas. Dan itu hanya terlihat kepalanya saja. Melihat itu, Arum benar-benar kaget. Belum sampai dia memperhatikan sosok itu secara detail, dia langsung menutup kembali pintu jendelanya. Kali ini Arum merasa takut. Malam itu, Arum bergegas keluar dari kamarnya dan menuju ke kamarnya Dini dengan niat tidur di sana. Dia pun mengetuk pintu kamarnya Dini. Setelah dibuka, ternyata malam itu
Dini belum tidur. Melihat Arum yang tampak ketakutan, Dini pun bertanya, Arum, kamu kenapa? Barusan aku dengar ada yang nangis, Din, di belakang jendela. Pas aku buka, ternyata ada cewek yang terbang. Mendengar penjelasan dari Arum, Dini tampak panik. Sepertinya dia sedang menyembunyikan sesuatu kepada Arum. Mimpi kali, Rum. Mana ada suara orang nangis. Ucap Dini menenangkan Arum. Sumpah, Din, barusan aku lihat. Makanya aku kesini. Aku tidur di sini ya. Dengan senang hati, Dini memperbolehkan Arum tidur di kamarnya. Keesokan harinya, Arum menceritakan tentang kejadian malam itu kepada Dini secara detail. Mulai dari suara berisik, suara cewek nangis, hingga sosok berambut panjang yang terbang. Gini aja, Rum, biar kamu gak parno lagi. Nanti malam kita lihat apa dan siapa sebenarnya yang kamu lihat itu. Tapi dengan syarat kamu jangan takut kalau nanti harus melihat sosok itu lagi. Sebenarnya berat bagi Arum untuk tidak takut, tapi karena tidak mau terus-terusan parno, akhirnya Arum pun menyetujui apa yang dibilang oleh Dini. Malam itu mereka berdua menempati kamar Arum dan sengaja tidak tidur hingga larut malam. Jam 10 malam sudah berlalu, tapi tidak ada tanda-tanda berisik dari belakang jendela. Jam 12 pun berlalu dan masih belum terdengar suara itu. Dan tepat jam 1 dini hari, terdengar suara seseorang membuka pintu jendelanya. Krek. Disusul suara berisik yang biasa membangunkan Arum pada tengah malam. Mendengar itu, Dini memberi kode kepada Arum agar tidak bersuara sedikit pun. Sekitar 15 menit kemudian, suara itu sudah tidak terdengar lagi. Lalu, Dini mengajak Arum untuk pergi ke belakang kamar dengan membawa senter. Dengan hati deg-degan, Arum menurut. Pelan-pelan, mereka keluar dari kamar kos untuk berjalan ke belakang sambil melihat keadaan sekitar untuk memastikan keadaan. Sesampainya di belakang pintu jendela kamarnya Arum, mereka mengeksplor situasi sekitar dengan senter. Dan tepat di bawah pohon, searah dengan kamarnya Wati, terlihat ada sebuah baskom yang tertutup kain putih dengan bercak-bercak merah yang menempel di kain tersebut. Dini menuju ke arah benda tersebut untuk memberitahu Arum. Melihat itu, dengan pelan, Arum menanyakan benda itu kepada Dini. Din, itu apa, Din? Kalau kamu mau lihat, buka aja kainnya. Emang gak apa-apa. Pelan-pelan, Arum pun membuka kain itu. Di situ Arum kaget karena baskom tersebut terisi usus dan beberapa organ dalam tubuh manusia yang masih segar bercampur dengan darah. Mengetahui isi baskom itu, Arum shock dan segera melepaskan kain putih yang tadi menutupi baskom tersebut. Kemudian dia bertanya kepada Dini. Ini apa, Din? Ini punya seseorang. Ini punya seseorang. Punya siapa? Kalau kamu mau tahu siapa pemiliknya, kita tunggu di sini saja sampai dia datang mengambilnya. Perasaan Arum bercampur aduk antara takut dan penasaran. Kemudian mereka duduk di bawah pohon yang berjarak 10 meter dari baskom tersebut, tepat di belakang tembok kamar mandi. Sekitar 30 menitan mereka menunggu dan tidak ada tanda-tanda apapun. Sampai akhirnya pada jam 2, tiba-tiba buk, terdengar ada suara benda lunak yang jatuh dari arah dalam kamar mandi.
Mendengar itu, mereka kaget. Lalu Dini mengajak Arum untuk cepat-cepat masuk ke dalam kos dan menuju ke kamar mandi. Sesampainya di kamar mandi, terlihat Wati sedang tersungkur di dalam kamar mandi dengan bercak-bercak darah di pakaiannya dan wajahnya sangat pucat. Melihat itu, Arum sangat kaget. Entah apa yang terjadi dengan Wati. Lalu mereka membantu Wati berjalan ke dalam kamarnya. Sesampai di dalam kamar, mereka menidurkan Wati yang dalam keadaan lemas di kasurnya. Dan di dalam kamar Wati itu, Arum mencium bau anyir yang sangat menyengat hingga membuatnya pengen muntah. Setelah menidurkan Wati di atas kasur, Dini mengajak Arum untuk meninggalkan kamar Wati dan menuju ke kamarnya. Sesampainya di kamar, Arum bertanya kepada Dini, Kenapa ditinggalin, Din? Kasihan itu Wati. Gak apa-apa, besok juga dia sembuh sendiri. Malam itu, Dini meminta kepada Arum untuk melupakan semua kejadian malam ini. Dan Dini akan memberitahu siapa pemilik organ tubuh dalam baskom itu esok hari. Malam itu, mereka tidur di kamarnya Arum. Keesokan harinya, terdengar ada yang mengetuk pintu kamarnya Arum hingga membuat mereka berdua bangun. Setelah dibuka, ternyata yang mengetuk pintu itu adalah Wati. Permisi, Rum. Boleh saya masuk sebentar? Oh, silakan, Mbak. Maaf, baru bangun tidur. Di dalam kamar, Wati memberitahu mereka berdua tentang kejadian semalam. Sedikit banyak mungkin kalian sudah tahu siapa saya. Saya cuma berharap jangan beritahu siapapun. Saya melakukan ini karena sebuah alasan. Mendengar penjelasan itu, Arum langsung berpikir, apa jangan-jangan organ tubuh itu milik Wati? Lalu Dini menanyakan apa tujuan Wati melakukan semua itu. Kemudian Wati lanjut menjelaskan, Aku melakukan itu karena ingin menemui ibuku di kampung. Beliau sedang sakit beberapa hari ini dan hanya tinggal bersama adikku. Ibuku sudah cukup tua, ayahku sudah tidak ada. Kedua kakakku sudah menikah dan tinggal bersama istrinya. Berhubung tempat kerjaku sekarang jauh dari rumah, jadi aku melakukan semua ini. Aku hanya ingin berada di samping ibu. Sebenarnya Wati tidak ingin melakukan ini, tapi karena keadaan, akhirnya terpaksa dia melakukannya hanya karena ingin melihat kondisi sang ibu di kampung. Mendengar penjelasan dari Wati, Arum dan Dini ikut sedih. Lalu dia menanyakan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk Wati sampai ke kampung halamannya. Menurutnya, dia hanya butuh waktu kurang dari 30 menit dari sini menuju ke kampung halamannya. Mendengar itu, Dini dan Arum heran. Padahal tempat tinggal Wati yang berada di kota es itu, kalau ditempuh dengan kendaraan, itu bisa memakan waktu kurang lebih 2,5 jam. Tapi dengan cara ini, hanya ditempuh Wati kurang dari 30 menit. Karena kasihan dengan posisi Wati saat ini, mereka berdua memutuskan untuk tidak memberitahukan hal ini kepada siapapun dan turut mendoakan semoga ibunya Wati ini lekas diberi kesembuhan.